ada kabar baik untuk timnas Indonesia dari timnas Jepang ya. Jepang terancam pincang saat menjalani lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga tersebut melawan timnas Indonesia pada 15 November mendatang. Samurai Biru dijadwalkan melakoni dua partai tandang selain menghadapi Indonesia. Pada 15 November mendatang, Jepang akan menyambangi ke markas Cina 4 hari setelah bermain melawan Indonesia. Namun Jepang terancam tak bisa menggunakan jasa salah satu pemain andalannya, yakni Ayase Aoudaida. Disebut mengalami cedera hamstring seusai membela timnya Feyenoord menghadapi Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie. Dia Aoudaida mengalami cedera hamstring dan mungkin kami akan merindukannya selama beberapa pekan, kata pelatih Brian Price dilansir dari Telegraph. Absennya Ueda tentu menjadi kerugian tersendiri bagi timnas Jepang ya. Striker berusia 26 tahun itu musim ini mendapat kepercayaan lebih dari pelatih Feyenoord untuk menggantikan peran Santiago Gimenez di lini depan. Gimenez diketahui lebih dahulu menderita cedera, bahkan baru bisa merumput pada Desember mendatang. Total Ueda mampu melesakkan 4 gol dari 14 penampilan bersama Feyenoord di semua kompetisi. Di sisi lain, absennya Ueda akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia yang sedang mengincar 3 poin demi memuluskan langkah ke fase berikutnya ya, yaitu tambahan 3 poin untuk lolos ke Piala Dunia. Skuad Garuda saat ini masih berada di peringkat kelima ya, grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Jadi saat lawan Jepang nanti menang, lawan Arab Saudi menang, kemungkinan besar Indonesia berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia tanpa kualifikasi babak keempat atau kelima. Karena babak ketiga ini nanti kalau gagal, kalau peringkat ketiga atau 4, nanti ada kualifikasi lagi, yaitu babak keempat antara posisi 3 dan 4 di grup B lainnya. Baik, kabar lainnya dari timnas Indonesia, Sintayong mencoret 3 pemain jelang lawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Coret yang dimaksud di sini adalah Sintayong yang disinyalir tidak memanggil lagi pemain yang sempat disertakan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 lalu. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah yang pertama yaitu Asnawi Mangku Alam yang bermain di Port FC. Yang kedua Jody Ahmad dan Dimas Derajat atau yang bermain di Persib Bandung. Asnawi Mangku Alam mengalami cedera setelah memperkuat Port FC pada Minggu 20 Oktober 2024 kemarin. Asnawi harus menjalani penyembuhan cedera hamstring selama 2 hingga 4 minggu. Menurut Transfermarkt, Asnawi Mangku Alam diperkirakan pulih pada Senin 11 November 2024, namun teramat riskan jika baru pulih dari cedera. Mantan pemain PSM Makassar ini langsung dipanggil ke timnas untuk main tanggal 15 November. Yang berikutnya, bagaimana dengan Jody Ahmad? Bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C ya, pada 10 Oktober yang lalu ya. Akibat cedera itu, Jody Ahmad belum tahu
kapan akan comeback. Yang terakhir ya, pemain yang dicoret oleh Sintayong saat melawan Jepang yaitu ada Dimas Drajat. Dipercaya sebagai bomber Persib Bandung, penyeram 27 tahun ini gagal menggantikan peran David da Silva secara maksimal. Lantas siapa pengganti jika nama-nama di atas tidak disertakan? Sandy Walsh praktis jadi pilihan tepat mengisi posisi Asnawi Mangku Alam. Selain Sandy, ada Eliano Reinders juga dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau memanggil Yakob Sayuri ke timnas Indonesia. Sementara Jordi Amat penggantinya sangat banyak, mulai dari Jay Rizky Ridho hingga Mais Hilger, belum lagi Justin Hubner yang sudah pulih dari cedera. Bagaimana dengan pengganti Dimas Drajat? Sintayong yang dapat mengandalkan pemain depan yang ada sekarang seperti Ragnar Oramangut, Rafael Struijk hingga Hoki Caraka, Eki Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick di laga Semen Padang melawan Dewa United juga bisa diandalkan sebagai false nine atau penyerang palsu. Yang berikutnya yaitu media Jepang memberikan peringatan kepada para pemain timnas Jepang jelang laga melawan timnas Indonesia. Salah satu media Jepang, Soccer Helio menyebut bahwa timnas Indonesia sudah memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini sebagai tim dengan peringkat di atas 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Ini yang membuat Jepang berpikir ya saat melawan Indonesia. Soccer Helio menyebut jika Takefusa Kubo dan kawan-kawan tidak waspada, bisa mendapatkan kejutan menyakitkan ketika menghadapi timnas Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA ya, diumumkan pada 24 Oktober yang lalu dan dipandang sebagai kandidat terbawah ya, menunjukkan upaya yang tidak terduga, tulis Soccer Helio media Jepang ini. Lebih lanjut, media tersebut juga menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah menjanjikan saat ini seperti saat ini di pentas internasional, kata media Jepang itu. Waspadalah terhadap tim Indonesia terkuat yang pernah ada, tulis Toshiyuki Osumi, jurnalis yang menulis kolom analisis untuk Soccer Helio tersebut. Timnas Indonesia saat ini diperkuat mayoritas pemain keturunan. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia tak lepas dari keberadaan seperti Jai, Tom Haye, Calvin Verdong, dan lain-lainnya. Baik, kabar lainnya, anggota Komisi Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan para pemain akan kumpul sekitar H5 atau H4 jelang menghadapi Jepang. Arya yakin kondisi para pemain yang tengah membela klub masing-masing membuat mereka tak lagi butuh persiapan panjang bersama skuad Garuda ya. Tidak perlu karena mereka profesional ya. Kesiapan saya rasa profesional pemain-pemain kita. Mereka main di tim-tim profesional levelnya sudah tinggi juga. Jadi tidak ada TC, kata Arya usai menutup Media Cup di Asiop Stadium Jakarta pada hari Rabu ya kemarin ya. Jadi kita mengganggu Liga Lip, dipanggil H5 atau H4, mereka sudah sampai di Indonesia. Mereka tinggal latihan strategi dan habis itu langsung tanding. Baik, itulah berita-berita dari Timnas Indonesia dan salam olahraga. Timnas
Garuda Indonesia.